Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Ikhwanu fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita membahas tentang eh, kenapa kita menyembah Allah ya, maka hakikat penyembahan kita kepada Allah ini adalah sebenarnya tentang masalah tauhid ya, tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan para ulama kita ya, para ikhwan sekalian, ketika membahas masalah tauhid ini, mereka memiliki kajian yang mungkin agak ada yang sedikit berbeda ya. Maksudnya dalam pembagian tauhid itu mereka berbeda-beda, tapi sebenarnya muaranya sama ya. Sering kita mendengarkan kadang-kadang ada orang-orang yang terlalu ngotot gitu loh, bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi 3. Nah, tidak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi seakan-akan pembagian tauhid ini sesuatu yang sudah qat'i ya, sesuatu yang bersumber dari langit ya. Padahal pembagian tauhid itu jadi 3 itu ya nggak ada secara eksplisit ya ayat ataupun hadis yang mengatakan itu ya. Jadi perkenalkan di sini kami bahas sedikit tentang macam-macam tauhid ya. Ya, para ulama ya itu berbeda-beda dalam menjelaskan ini. Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu mengatakan dalam kitab beliau Jalal Afham fi Sholati ala Khairil Anam ya, beliau mengatakan tauhid itu terbagi menjadi 2 macam ya. Pertama adalah tauhid fil ma'rifati wal isbat. Yang kedua tauhid fil qasdi wat talab. Tauhid fil ma'rifah wal isbat yaitu dalam mengenal dan menetapkan Allah ya. Ini sebenarnya kalau bapak-bapak yang pernah belajar tauhid itu sama aja dengan tauhid ya, dalam masalah asma wa sifat dan tauhid yaitu rububiyah ya. Kan tauhid fil ma'rifah mengenal itu maksudnya mengenal nama-nama dan sifat Allah. Wal isbat dan menetapkan ya, maksudnya menetapkan Allah itu adalah satu-satunya sang pencipta dan bumi dan segala-galanya. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, yang kedua tauhid fil qasdi wat talab. Tauhid dalam memberikan tujuan ya, tujuan ibadah ya. Wat talab dan meminta. Nah, itu maksudnya adalah tauhid uluhiyah, tauhid penyembahan. Nah, jadi dulu Ibnu Qayyim itu mengatakan tauhid itu sebenarnya menjadi 2. Terus kalau yang ulama-ulama zaman sekarang seperti Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ya, anak-anak pondok yang belajar kitab tauhid beliau, itu kan Syekh Shalih Fauzan mengatakan tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi dulu Ibnu Qayyim mengatakan menjadi 2 gitu loh. Ya. Nanti ada lagi ulama dari Mesir, Syekh Abdurrahman bin Abdul Khaliq rahimahullah. Itu beliau mengatakan tauhid itu terbagi menjadi 4. Nah, ada 4 macam gitu loh. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, dan tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah itu tauhid kekuasaan atau kerajaan. Karena banyak ayat-ayat nanti yang mengatakan bahwa kekuasaan itu kan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi, Bapak sekalian, dalam masalah ini harusnya kita bersikap lebih luas lah ya, jangan terlalu kaku. Nah, para penentangnya pun ya, orang-orang yang gak suka dengan ini ya, harusnya juga tidak perlu nyinyir ya, mengatakan itu orang-orang yang tauhidnya kayak trinitas ya kan,
kayak orang Kristen, nggak ada hubungannya gitu. Nah, ini hanya pembahasan ilmu tentang masalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 jenis ya, atau 2 jenis, atau 4 jenis, itu saja gitu loh, ya. Kalau kita mau ngambil ulama zaman sekarang misalnya, tauhid terbagi menjadi 3. Nah, tauhid masalah pertama adalah tauhid uluhiyah, ya kan, tauhid mengesahkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan. Dan ini kan juga ayatnya banyak sekali ya, mungkin saya bawakan satu aja. Misalnya surah, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25 yang paling masyhur ya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus ya pada setiap umat itu seorang rasul yang tujuannya adalah mereka menyeru kaumnya untuk supaya kaumnya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut itulah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah, ya kan? Di dalam surah Al-Fatihah ada penyebutan masalah ini, yaitu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami ini menyembah. Itu namanya kan uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah itu kita dengan mengakui rububiyah Allah. Rububiyah itu artinya tentang penciptaan, bahwa Allah lah satu-satunya pencipta langit dan bumi, pemelihara langit dan bumi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan madarat, bahaya, dan semuanya itu yang dinamakan rububiyah. Ya, kalau kita meyakini ada selain Allah yang menciptakan atau mematikan atau bisa membahayakan kita selain Allah, atau mendatangkan manfaat bagi kita, ya kan, itu berarti kita tauhidnya sudah rusak. Ya, seorang muslim itu harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memberikan dia hidup dan mati, menahan, memberikan rezeki, ya kan, gitu. Nah, orang-orang Quraisy dahulu, kalau tauhid rububiyah, mereka sudah mengakui itu, ya. Banyak ayat-ayat Quran yang menyindir mereka, di antaranya surah Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakun wasyamsu wal qamara la yakuluna Allah fa anna yufakun. Kalau engkau tanya Muhammad kepada mereka, siapa sih sebenarnya pencipta langit dan bumi yang mempergilirkan atau mengedarkan matahari dan bulan? La yakuluna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun, bagaimanakah mereka bisa tertipu, mengaku yang menciptakan langit dan bumi Allah, tapi kok tidak menyembah Allah. Nah, jadi mereka orang Quraisy itu sudah bertauhid terhadap Allah, tapi dalam masalah rububiyahnya saja, mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Cuman masalahnya tidak mau mengesahkan Allah, yaitu tidak bertauhid uluhiyah, dan itu tidak cukup untuk membuat mereka menjadi seorang muslim. Makanya mereka masih disebut orang-orang yang kafir. Nah, kalau orang muslim sekarang mungkin sudah menyembah Allah, tapi masalahnya rububiyahnya benar gak ini? Ya kan? Rububiyah kita benar nggak ini? Kalau kita masih meyakini ada yang menghalangi rezeki kita selain Allah, ya Pak ya, ada yang meyakini bahwa ada yang memberikan rezeki kita selain Allah, gitu. Kalau saya nggak kerja sama dia, gimana saya mau makan, Pak? Itu tauhid kita rusak, gitu. Ya kan? Kalau kita melepas anak kita pergi berdakwah, Pak, misalnya Bapak di pesantren kan anaknya tugas dakwah di misalnya di Papua gitu, ya. Kita ketakutan nanti anak kita gimana, sudah lepaskan, ya kan, ada Allah yang akan menjaga dia, gitu. Mungkin Bapak pernah bacakan hadis dari Nabi SAW yang menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, beliau katakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah seandainya seluruh manusia ini bersepakat untuk memberikan kamu manfaat, maksudnya menolong, tidak ada yang bisa menolong kecuali yang Allah tetapkan bagimu. Sebaliknya, jika seluruh manusia bersepakat untuk mencelakakan dirimu, tidak ada yang bisa mencelakakan dirimu kecuali yang Allah tetapkan bagi dirimu. Ini yang namanya tauhid rububiyah. Yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, bahwa kita harus mengesahkan Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik.
berdoalah dengan nama-nama yang baik itu, Asmaul Husna. Ya, Allah juga Nabi SAW juga bersabda, "Innalillahi tis'atun wa tis'una isman." Allah itu punya 99 nama, mi'atun illa wahidatan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mau menghitungnya, menghafalnya, mengamalkannya, dia pasti masuk surga. Nah, dan Allah tidak memiliki sifat-sifat. Nama dan sifat itu beda. Banyak sekarang kecampur aduk, dikira nama padahal sifat, dikira sifat padahal nama. Masya Allah, kalau ada waktu yang lebih, saya akan kupas masalah ini lebih dalam. Karena sadarkah kita, jamaah rahmatullah, bahwa Asmaul Husna yang tersebar sekarang ini, yang tertulis di dalam biasanya sampul Quran dalam itu, ya, yang sering dihafal-hafal oleh anak-anak sekolah, ya, oleh ibu pengajian, itu bukan Asmaul Husna yang sahih, yang benar. Insya Allah kalau ada waktu kita bahas secara usul. Ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian dalam memurnikan, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, lebih kurang mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.